Assalamualaikum Laskar Bisnis dimanapun Anda berada. 15 pertanyaan dari peternak yang hari ini akan saya jawab. Apa saja itu? Apakah sapi bunting 6 bulan boleh dikasih ampas singkong fermentasi? Yang kedua, apakah sapi beranak 6 kali masih aman? Oke. Selanjutnya, cara mengetahui berat badan sapi tanpa nimbang. Ini anak saya, ya. Cara mengetahui janin di dalam sapi masih hidup atau tidak. Ciri-ciri teletong yang baik itu gimana? Oke. Bunting dikasih garam nggak mau, disuapin ngelepeh. Mohon solusinya, ya. Bolehkah sapi bunting dikasih obat cacing? Apakah pohon singkong itu ada gizinya buat sapi? Bagaimana jika sapi kita makan ari-ari? Bagaimana jika sapi kita memiliki vulva vagina yang sangat kecil? Apakah nanti ke depan akan menyebabkan kesulitan punya anak? Apakah sapi indukan hamil dan menyusui boleh dikasih E4? Kenapa sapi sudah 3 bulan kok tidak birahi? Targetnya sudah usia 3 bulan, hidupnya belum birahi. Apakah sapi bunting, dan apakah cacing hati bisa disembuhkan? Itu 15 pertanyaan yang hari ini akan kita jawab. Langsung dengan simak pembahasannya. Terima kasih. Laskar Bisnis dimanapun Anda berada, tetap konsep video saya dalam menjawab pertanyaan dan konsultasi dari Laskar semua. Jadi hari ini saya akan menjawab 10-15 pertanyaan dari Laskar semua. Langsung saja dari Bebek S. Assalamualaikum Pak Dokter, mau nanya apakah sapi yang terkena cacing hati bisa sembuh? Tergantung level derajat infeksi cacing hatinya. Sudah seberapa parah infeksi di organ hati dan sudah menjalar ke organ-organ mana saja, ya. Tapi prinsipnya jika masih belum parah, dengan pemberian albendazole, dengan pemberian flukisid, cacing hati bisa diobati dengan pengulangan. Sekarang jenengan kasih obat cacing, dapat 7-10 hari jenengan kasih obat cacing lagi, ya. Lalu setiap 2 bulan sekali jenengan kasih obat cacing. Yang terpenting adalah cacing hati bisa dicegah dengan cara rutin memberikan obat cacing 2-3 bulan sekali dan memastikan bahwa kandangnya jenengan itu bebas dari siput. Karena cacing hati itu salah satu perantaranya adalah siput. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Hilal Asam G. Assalamualaikum dok, sapi saya pedeknya usia 3 bulan dan sudah 90 hari, tapi induknya kok belum birahi, mohon pencerahannya ya, terima kasih. Salam beras bersiap. Penyebabnya bisa 2 bos, bisa infeksi rahim, bisa masalah nutrisi. Infeksi rahim menyebabkan tidak bisa birahi, ya, atau gangguan reproduksi. Kekurangan nutrisi, hormonalnya juga sangat terganggu sehingga tidak ada metabolisme mulai dari GnRH, LH, FSH, estrogen dan lain-lain. Maka solusinya dari saya, jenengan panggil dokter, jenengan lakukan pemeriksaan gangguan reproduksi, benti rogo. Nanti biasanya dokter akan menyatakan apakah hanya pemberian obat cacing dan perbaikan nutrisi serta injeksi vitamin dan mineral, atau langsung kalau memang kondisi sapinya jenengan bagus, atau langsung pemberian dari menggunakan hormon. Oke, pertanyaan yang keempat. Salam beras Muhammad Solihin, mau nanya Pak Dok, apa boleh indukan sapi dikasih E4? Boleh. Terus apakah berpengaruh pada produktivitas indukan? Tidak. Sama indukan menyusui bolehkah dikasih E4? Boleh, tidak ada masalah. Jawabannya semuanya boleh, ya. Pertanyaan yang kelima. Salam beras dok, mau tanya, sapi darah saya vulva vagina terlihat kecil atau tidak bergelambir. Apakah besok kalau bunting susah untuk melahirkan reproduksinya? Tidak, karena yang terkait dengan proses kelahiran adalah pinggul, ya, pinggulnya. Nah, dan sedangkan vagina ketika masih darah masih kecil Pak Bos, masih rapat banget. Tapi ketika nanti sudah mau melahirkan, di situ ada hormon relaksin, ada hormon oksitosin yang membuat si pinggul melebar dan vagina juga melebar, setelah vulva vagina melebar, ya. Jadi yowes, bismillah, muka-muka selamat. Yang penting pilihlah sapi yang pinggulnya lebar. Oke, pertanyaan yang keenam. Dok, mau tanya, kalau sapi melahirkan terus ari-arinya dimakan, apa pengaruh untuk kedepannya? Memakan ari-ari adalah insting alam seekor induk pada hampir semua binatang. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak dari predator. Jadi
Jadi kan ini ari-ari darah, bangkai, amis ya. Ketika dulu di alam, anjing, kucing semuanya cenderung ketika beranak ari-arinya dimakan untuk apa? Untuk menghilangkan jejak agar tidak mengundang serigala, mengundang harimau dan lain-lain. Nah, karena sekarang ini sudah ada pacul dan kita bisa menguburkannya, maka bisa kita ambil alih dan bisa kita kubur. Apakah berpengaruh? Insya Allah tidak, karena itu insya Allah, tetapi jangan dibiarkan. Kalau memang kecanda, ambil aja dan dikuburkan. Oke Pak Bos, siap. Pertanyaan yang ke-7, Jaki Bocil, itu tadi dari Iman 23184. Jaki Bocil bertanya, Assalamualaikum Bos, mau nanya apakah pohon singkong itu bila dikasihkan ke sapi ada gizinya? Pohon singkong, jenengan bisa lihat video saya ini. Di situ kita bahas sedikit banyak tentang resiko pemberian singkong pada sapi ya. Saya tidak akan menjawab di sini. Monggo semuanya yang ingin tahu bisa lihat di video ini. Oke, siap. Uun Rahma Ramadhani, pertanyaan ke-8, apakah sapi bunting boleh dikasih obat cacing? Bolehkah dok sapi bunting dikasih obat cacing? Jika jenengan tidak, jadi gini, sapi obat cacing itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, boleh diberikan pada sapi bunting, aman. Boleh diberikan pada sapi bunting di usia tertentu. Yang ketiga, tidak boleh diberikan pada sapi bunting. Kalau memang jenengan bisa memastikan dapat obat cacing yang mana, monggo. Tetapi saran saya, kalau memang tidak yakin, orang usah dikasih obat cacing. Tapi kalau yakin, jenengan bisa memberikannya. Dan kata kuncinya adalah coba jenengan baca tentang albendazole pada sapi, jenengan baca-baca tingkat keamanannya. Atau oxfendazole pada sapi, jenengan baca-baca tingkat keamanannya. Yang setahu saya oxfendazole ini boleh diberikan di atas usia tertentu ya. Siap. Pertanyaan ke-9, Kamal Fauzi, dokter mau tanya, sapi saya mencret gak mau makan, lalu dalam keadaan bunting. Kalau mulutnya dikasih garam mau gayami di luar rumput, ya digayami, namun dikeluarkan lagi. Waduh, rodo abot Pak Bos, rodo abot. Kalau sapi sudah tidak mau gayami atau dikasih dikeluarkan lagi, ini agak berat. Saran saya panggil dokter. Saya nggak bisa membantu memberikan pertimbangan. Khawatirnya mencretnya ini karena virus atau karena memang dia makan benda asing seperti plastik dan lain-lain. Monggo Mas Kamal Fauzi segera panggil dokter atau mantri untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi. Oke, pertanyaan ke-10, Alfian Supriyanto bertanya, dok, teletong sapi yang baik itu gimana sih? Teletong sapi yang baik itu yang warnanya tetap hijau, rodon gledek, tidak padat, juga tidak cair. Nah, bisa membayangkan toh? Itu. Tetapi ada tetapinya. Teletong sapi yang dicombor itu cenderung akan seperti comboran yang dia makan. Baik itu warna, aroma, dan keencerannya. Sapi-sapi yang dicombor akan cenderung lebih sering buang air besar daripada sapi-sapi yang tidak dicombor. Jadi kalau ditanya teletong sapi yang baik itu gimana sih dok? Yang tidak berbau busuk, yang tidak berbau menyengat, tidak encer, juga tidak padat, sedang-sedang saja, dan aromanya khas teletong. Wes piye aroma khas teletong? Monggo pergi ke kandang, gitu. Dimbus teletongnya. Siap, Mas Alfian Supriyanto. Terima kasih. Pertanyaan ke-11. Salam ngarit Pak Dokter, gimana cara mengetahui janin sapi di dalam rahim mati atau tidak mau keluar? Dan mohon solusi. Dirogoh bos. Dokter, manggil mantri, pastikan semua dijalankan oleh yang memiliki wewenang ya. Saran saya itu. Jadi jenengan rogo, sama dokter nanti di rogo akan dicek. Itu kebuntingan berapa nanti ketahuan. Kapan dia di IB, sekarang usia berapa bulan, mati atau tidak, terutama di atas usia 6 bulan itu teraba. Jadi di situ ada aliran darah yang ketika kita tekan itu teraba. Lalu jika lebih tua dari 6 bulan, di situ sudah teraba tulang-tulangnya. Jadi sudah teraba lah, dipegang, biasanya ada respon, ada gerakan. Atau misalkan jenengan khawatir dirogoh, jenengan misalkan sudah kehamilan kebuntingan di atas 7 bulan, jenengan lihat aja dari perut sebelah kanan, biasanya di situ sudah ada
gerakan. Oke. Suyanto. Pertanyaan ke-12. Mantap. Waduh, kopi ini lali, Bos. Kudune ngopi sik iki biar mendapatkan inspirasi. Didin Sugeng, Assalamualaikum Dok, salam ngarit. Siap. Mau nanya, sapi saya bunting 8 bulan, mau menginjak 9 bulan, tapi susunya bocor. Solusinya gimana? Ora popo. Nutrisinya bagus banget. Halo kakak. Ini kenalkan anak saya, Laskar Ngarit, bangun tidur, tadi malam makan pizza habis 4. Tapi ngevlog dulu ya sayang. Kakak nggak mandi? Iya? Tripod kan ditaruh di depan ini. Cari apa? Ada. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bocor, ngembes ya. Itu produksinya terlalu bagus, dipertahankan aja. Mantap. Tapi kan bagus lah Bos, bukan mastitis toh. Bukan merah darah toh, kuning atau putih toh. Tidak ada kendala. Siap. Pertanyaan ke-13. Brian Gawat, selalu hadir Dok. Mau nanya, Dok, cara mengetahui bobot babon tanpa nimbang berat badan gimana? Jenengan bisa buka Google, cari rumus menghitung berat badan sapi. Jadi nanti panjangnya berapa, tinggi sapi berapa, lingkar dada berapa, lingkar perut berapa, ada rumusnya, ada angka-angkanya, jenengan masukkan, ketemu pertimbangan perkiraan berat badannya. Siap, itu rumus menghitung berat badan sapi. Ada beberapa pendekatan rumus, jenengan tak kasih kata kuncinya, jenengan browsing gitu ya. Siap. Brian Gawat. Pertanyaan ke-14. Risma Tetes, Dok, saya dapat indukan beranak 6 kali, apa masih aman? 6 kali berarti usia dia kurang lebih 7 atau 8 tahun. Ya paling enggak kalau memang sapinya fit. Saya punya pasien yang sampai 11 kali punya anak, ya aman. Tetapi memang sapi usia 8 atau 9 tahun itu sudah bisa diafkir. Jadi ya jenengan mepet banget itu ya. Tapi wallahu alam lah. Oke, semoga oke saja. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-15. Aris Purniawan, Dok mau tanya, bahaya gak kalau sapi bunting 6 bulan dikasih makanan fermentasi, misal fermentasi ampas singkong? Pak Bos begini, fermentasi ampas singkongnya aman. Oke, sapi bunting 6 bulan dikasih fermentasi pun juga aman. Tetapi apakah fermentasi ini baru mau jenengan berikan ke sapinya jenengan? Kalau itu yang terjadi mendingan jangan ya. Tapi kalau sapi yang jenengan ini sudah terbiasa fermentasi, lama tidak ada masalah, silakan diberikan. Tetapi kok jadi fermentasinya aman, sapi bunting dikasih fermentasi juga aman, selama ya pemberiannya ini tidak mendadak. Jadi sapi bunting jenengan biasa makan rumput hijauan, kok moro-moro jenengan ganti kecomboran, ini resiko indigesti, kelelahan otot lambung atau resiko kembung. Ya, itu pertimbangan saja. Tapi kalau memang sudah biasa dicompor tidak ada kendala. Oke, sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 15 pertanyaan dari jenengan semua yang sudah masuk di kolom komentar, yang hari ini bisa saya jawab. Semoga berkenan. Mohon maaf, saya bukan satu-satunya sumber informasi. Banyak pengalaman, banyak sekali. Saya hanya fakir, saya tidak banyak mengetahui. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui sedikit. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit berat-berat semangat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan silakan share video ini. Matur nuwun.